Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Yolanda, mahasiswa pendidikan Profesi Nurse Tikes Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan penyakit, yaitu upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem respirasi. Pencegahan penyakit adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah terbukti efektif. Nah, di mana untuk pencegahan penyakit ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu pencegahan primer, kemudian yang kedua ada pencegahan sekunder, dan yang ketiga itu ada pencegahan tersier. Pencegahan primer adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit belum mulai, yaitu pada periode prepatogenesis agar tidak terjadi proses penyakit. Nah, pencegahan primer ini merupakan faktor penting yang harus diprioritaskan pelaksanaannya dalam mengatasi masalah kesehatan, sehingga diterapkan nantinya itu terjadi penurunan yang berarti terhadap angka kesakitan dan kematian akibat suatu penyakit. Tujuan dari pencegahan primer ini untuk mengurangi insidensi penyakit dengan cara mengendalikan penyebab penyakit atau faktor risikonya. Kemudian upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memutus mata rantai infeksi atau yang biasa disebut dengan agen, host, dan environment. Kemudian untuk kegiatan pada pencegahan primer ini dengan cara melakukan health promotion atau specific protection. Kemudian dalam pencegahan primer ada 2 kegiatan, yaitu promosi kesehatan dan perlindungan khusus, di mana promosi kesehatan itu bisa dilakukan dengan pendidikan kesehatan dan penyuluhan, dan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kemudian untuk yang perlindungan khusus yaitu dengan cara melakukan imunisasi, kemudian menjaga kebersihan perorangan atau personal hygiene, ataupun melakukan sanitasi lingkungan. Contoh pencegahan primer pada sistem respirasi, yang pertama itu melakukan promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan terhadap keluarga, kelompok, individu, ataupun masyarakat mengenai apa dan bagaimana mencegah penyakit respirasi itu timbul. Kemudian apa saja faktor-faktor risiko yang bisa memicu kejadiannya, dan bagaimana cara menghindari penularan penyakit respirasi seperti penyakit TB paru dengan cara menghindari hal-hal yang pertama mencegah kontak langsung dengan penderita. Kemudian yang kedua itu apabila ada keluarga atau anggota keluarga kita yang menderita penyakit TB paru, sebaiknya untuk peralatan makan, mandi, dan tempat tidur itu dipisahkan atau tidak bersamaan. Sedangkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari penyakit sistem respirasi adalah yang pertama, memperbaiki daya tahan tubuh dengan memperhatikan nutrisi yang kita konsumsi setiap hari. Kemudian yang kedua, memperhatikan kebersihan diri atau personal hygiene. Yang ketiga, hindari rokok atau asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan dengan menggunakan APD seperti masker. Kemudian hindari mengkonsumsi alkohol dan lakukan imunisasi. Kemudian yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini adalah pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit ini sudah berlangsung namun belum timbul tanda dan gejala atau gejala sakit atau disebut patogenesis awal. Nah, supaya proses penyakit ini tidak berlanjut. Kemudian tujuannya untuk menghentikan proses penyakit ini lebih lanjut dan mencegah komplikasi dengan pemberian pengobatan yang tepat, di mana target dari pencegahan sekunder ini adalah pasien itu sendiri. Kemudian untuk fase penyakitnya itu berada pada tahap dini penyakit. Tingkat pencegahan sekunder yaitu pertama, diagnosis dini dan pengobatan segera dengan cara penemuan kasus, screening, dan pemeriksaan khusus yang bertujuan untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit berlanjut, mencegah penyebaran penyakit menular, dan mencegah komplikasi atau akibat lanjut. Pengobatan yang cukup untuk menghentikan proses penyakit dan penyediaan fasilitas ketidakmampuan dan mencegah kematian. Kemudian untuk contoh pencegahan sekunder itu yang pertama adalah segera mencari pertolongan kesehatan jika ada kelainan pada tubuh yang tidak biasa. Kemudian yang kedua, untuk kasus TB atau TBC yaitu lakukan kultur rutin bakteriologis untuk infeksi asimptomatis pada kelompok risiko tinggi. Kemudian yang ketiga itu lakukan pemeriksaan diagnosis
diagnostik untuk mengetahui atau memastikan diagnosa medis yang dialami. Contoh pencegahan sekunder dalam epidemiologi dan program-program pemberantasan penyakit menular di masyarakat dikenal dengan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, upaya penemuan kasus baik secara aktif maupun pasif. Kemudian yang kedua, melakukan screening baik massal maupun selektif, di mana screening ini adalah identifikasi yang menduga adanya penyakit atau kecacatan yang belum diketahui dengan menerapkan suatu tes, pemeriksaan, atau prosedur lainnya yang dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan khusus dan berkala atau periodic selective examination, terutama tertuju pada kelompok-kelompok resiko tinggi. Kemudian melakukan general check-up rutin pada tiap individu. Kemudian melakukan berbagai survei seperti survei ke sekolah, rumah tangga, komunitas, dalam masyarakat dalam rangka pemberantasan penyakit menular. Kemudian yang ketiga ada pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini dilakukan saat proses penyakit ini sudah lanjut atau akhir dari periodik patogenesis supaya dapat mencegah kecacatan dan penderita atau pasien ini dapat kembali ke status yang sehat. Kemudian tujuannya itu untuk menurunkan kelemahan dan kecacatan, memperkecil penderitaan, dan membantu penderita untuk melakukan kegiatan atau penyesuaian terhadap kondisi yang tidak dapat diobati lagi. Kemudian untuk kegiatan pada tahap ini yaitu ada disability limitation dan rehabilitation. Untuk fase penyakitnya ini berada pada tahap penyakit lanjut atau dalam tahap pengobatan dan rehabilitasi. Pencegahan tersier ini merupakan upaya pencegahan progresi penyakit ke arah berbagai akibat penyakit yang lebih buruk dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup pasien, di mana pencegahan tersier ini biasanya dilakukan oleh para dokter dan sejumlah profesi kesehatan lainnya, misalnya itu fisioterapis. Nah, jenis intervensi yang dilakukan sebagai pencegahan tersier bisa saja merupakan pengobatan, tetapi dalam pencegahan tersier target yang ingin dicapai ini lebih kepada mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan jaringan dan organ, disfungsi, dan keparahan akibat penyakit. Kemudian mengurangi komplikasi penyakit itu sendiri, mencegah serangan ulang penyakit, dan memperpanjang hidup pasien. Sedang target pengobatan adalah menyembuhkan pasien dari gejala dan tanda klinis yang telah terjadi. Contoh pencegahan tersier itu yang pertama pada pasien TB yang diharuskan minum obat secara rutin dan teratur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yang biasanya itu 6 bulan. Pencegahan kerusakan lebih lanjut atau komplikasi penyakit. Kemudian yang kedua, untuk pasien emfisema paru, pengobatan yang dapat diambil untuk menghentikan perkembangan dan untuk melindungi dari komplikasi adalah dengan cara berhenti merokok, hindari iritasi pernafasan seperti asap knalpot, cat, juga beberapa bau parfum tertentu. Kemudian berolahraga secara teratur. Kemudian melindungi diri dari udara dingin. Nah, dimana karena udara dingin ini dapat menyebabkan kejang pada saluran bronkial yang membuatnya ini lebih sulit bernafas. Kemudian yang terakhir bagi penderita asma, untuk menghindari supaya tidak kambuh yaitu dengan cara menghindari faktor-faktor yang bisa mengakibatkan asma itu sendiri, baik itu faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik. Intrinsik dari dalam diri seperti emosi, dan ekstrinsik ini seperti debu dan lain-lain. Baiklah, demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem respirasi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.